Selamat siang, perkenalkan saya Aprita Veronica dari kelas 4 dengan NIM 20.23.023.682 program studi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran saya atau RPP dengan tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, subtema 3, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini khususnya untuk sekolah di UPTD SD Negeri Palangkaraya 1, kelas 5 semester 2, dengan tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran pertama, fokus pembelajaran yaitu bahasa Indonesia dan IPA, alokasi waktu 6 kali 35 menit jam pelajaran. Kita masuk pada poin pertama, yaitu poin A, yaitu kompetensi inti atau seringkali kita singkat dengan KI. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, meliputi mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Poin B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.3, yaitu meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. 4.3, yaitu menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulisan, dan visual. Indikator pencapaian kompetensi meliputi 3.3.1, membuat ringkasan narasi teks video atau gambar yang disajikan. 3.3.2, yaitu membuat kesimpulan bacaan. Siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Dan poin ke-4.3.1, menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan. Siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Untuk mata pelajaran IPA, kompetensi dasar meliputi 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Dan indikator pencapaian kompetensi 3.6.1, mengidentifikasi benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas. 3.6.2, mendemonstrasikan kegiatan untuk membedakan suhu dan kalor. 3.6.3, mendiskusikan perubahan suhu benda dengan konsep kalor yang dilepaskan dan kalor yang diterima oleh benda. Dan poin 4.6.1, memahami perbedaan suhu dan kalor. Masuk pada tujuan pembelajaran. Poin pertama, dengan menggarisbawahi kata kunci, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. Poin kedua, dengan membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara lisan dengan jelas. Poin 3, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. D. Materi pembelajaran.
Pertama, teks penjelasan, 2, ringkasan, 3, kalimat efektif, 4, surat undangan, 5, kalor dan perpindahannya, 6, suhu dan kalor, 7, perpindahan kalor. Metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran pada RPP ini menggunakan pendekatan saintifik, yaitu berdasarkan pengalaman dan eksperimen. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media atau alat, yang pertama teks bacaan, 2, alat musik tradisional daerah masing-masing, 3, beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. Untuk bahan menyesuaikan dan sumber belajar, yang pertama buku guru dan buku siswa kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2007, penerbitnya di Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, yang meliputi yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 2, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. 3, siswa difasilitasi untuk bertanya jawab, pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur. 4, siswa diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan. 5, siswa diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. 6, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan. 7, siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. 8, pembiasaan membaca. Siswa dan guru mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan. 9, siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat untuk menyegarkan suasana kembali. Untuk alokasi waktu dalam kegiatan pendahuluan yaitu sekitar 15 menit. Selanjutnya masuk kegiatan inti, yang meliputi ayo berdiskusi. Alokasi waktu untuk kegiatan inti yaitu 180 menit. Poin pertama, siswa membaca teks bacaan yang berjudul Bahan Konduktor dan Isolator. Siswa diperbolehkan untuk menggarisbawahi informasi penting dan kata-kata sulit yang ia temukan dalam bacaan. Poin selanjutnya, guru meminta siswa untuk menulis kata-kata sulit yang ditemukan ke dalam bacaan dan mencari arti dari kata-kata tersebut. Selanjutnya, kegiatan ayo menulis. Siswa mencermati bacaan yang disajikan dan mengidentifikasi kata-kata yang dicetak miring. Poin kedua, siswa menuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel dan mencari arti dan menggunakan kamus dengan menggunakan kamus. Poin ketiga, siswa membuat paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Kalimat yang dibuat adalah kalimat lengkap dengan menggunakan kata-kata baku. Poin keempat, guru memimpin diskusi dengan membahas tentang hal-hal penting yang terdapat dalam bacaan. Selanjutnya, guru memimpin diskusi kelas dan meminta siswa untuk menemukan hal-hal penting dari bacaan yang mereka baca. Siswa menuliskan hal-hal penting yang ia temukan pada tiap paragraf bacaan dalam tabel yang disediakan. Selanjutnya, siswa membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran dari bacaan yang mereka baca. Dan poin terakhir, siswa menggunakan diagram untuk menjelaskan kembali tentang bacaan yang dibacanya. Siswa menulis penjelasan dalam satu paragraf dengan menggunakan bahasanya sendiri.
Kegiatan ini digunakan untuk melihat pemahaman siswa tentang kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3. Menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media elektronik. Selanjutnya, pada kegiatan Ayo Mengamati. Siswa diminta untuk melakukan pengamatan dan memperhatikan bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas atau konduktor dan menghambat panas atau sering disebut dengan istilah isolator. Selanjutnya, siswa mengidentifikasi kegiatan yang akan ia lakukan, alat atau bahan yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, siswa menuliskan hasil pengamatannya dalam buku catatan mereka. Dalam buku catatan, mereka akan membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom konduktor dan kolom isolator. Selanjutnya, siswa akan menulis bahan-bahan mana yang termasuk dalam jenis konduktor dan isolator. Selanjutnya, guru dan siswa berkumpul kembali untuk mendiskusikan hasil pengamatan yang mereka lakukan. Guru akan mengambil kembali kertas kecil yang berisi ide anak-anak tentang bahan-bahan yang termasuk konduktor dan juga isolator yang dilakukan di awal. Gunakan kertas tersebut untuk menambah informasi mengenai bahan-bahan yang mampu menghantarkan panas atau tidak. Selanjutnya, kegiatan ini digunakan sebagai kegiatan pembuka untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang kompetensi dasar IPA 3.6 dan 4.6. Pada pertemuan selanjutnya, minta siswa untuk mengisi lembar hasil pengamatan dengan menjawab pertanyaan yang ada. Siswa dapat menggunakan catatan hasil pengamatan dalam mengisi lembar pekerjaan ini. Dan pada poin terakhir, siswa membuat kesimpulan dari kegiatan percobaan yang ia lakukan. Selanjutnya, penutup dengan alokasi kurang lebih 15 menit. Poin pertama, siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung, yang meliputi apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini. Dan kedua, apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar. Poin kedua, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Dan pada poin ketiga, siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang tua, yaitu meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya, menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakan hasilnya kepada guru. Poin keempat, siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin. Poin kelima, siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan kelas. Dan poin keenam, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Bagian H yaitu penilaian, meliputi yang pertama, teknik penilaian. A. Penilaian sikap, mencatat hal-hal menonjol, positif atau negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin. B. Penilaian pengetahuan. Yang pertama, pada bahasa Indonesia, yang meliputi indikator membuat diagram tentang hal-hal penting dari bacaan kompetensi dasar bahasa Indonesia, poin 3.3 dan 4.3. Bentuk penilaian yaitu non-test, instrumen penilaian berupa rubrik peta konsep, dan teknik penilaian yaitu berupa tes tertulis. Bentuk instrumen yang digunakan pada RPP ini yaitu soal pilihan ganda, soal isian, dan soal uraian. Untuk mata pelajaran IPA, indikatornya yaitu pada poin B, menjawab pertanyaan berdasarkan kegiatan pengamatan, kompetensi dasar IPA 3.6 dan kompetensi dasar 4.6. Bentuk penilaian berupa tes tertulis, instrumen penilaian berupa kunci jawaban, dan teknik penilaian menggunakan tes tertulis. Bentuk instrumennya berupa
soal pilihan ganda, soal isian, dan soal uraian. Masuk pada unit kerja. Untuk bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia, indikatornya meliputi A. Membuat diagram tentang hal-hal penting dari bacaan kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3. Bentuk penilaian berupa non-tes, instrumen penilaian, rubrik peta konsep, teknik penilaian, yaitu diskusi dan unjuk hasil. Bentuk instrumen yang dipakai yaitu rubrik penilaian pada buku guru halaman 13-14. Dan untuk mata pelajaran IPA, indikator bagian B yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan kegiatan pengamatan kompetensi dasar IPA 3.6 dan 4.6, bentuk penilaian tes tertulis, instrumen penilaian kunci jawaban, dan teknik penilaian yang digunakan unjuk kerja dan hasil. Nah, bentuk instrumennya berupa rubrik penilaian pada buku guru halaman 16 dan 17. Mengetahui KA UPTD SD Negeri Palangkaraya 1, Kecamatan Jekan Raya, yaitu Aprita Veronica dengan NIP 20.23023682, Palangkaraya, 2 Oktober 2021, guru kelas Aprita Veronica, NIP 20.23.023682. Sekian pemaparan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP saya. Tema 6 mengenai panas dan perpindahannya, dan subtema 3 mengenai pengaruh kalor terhadap kehidupan. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan selamat siang.